Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani inna fil jannati qi'anan fa idza akhadha adh-dhakiru bil dzikri akhadhatil malaikatu bi warsil ashjari fiha. Di dalam surga itu ada tanah lapang yang subur. Apabila mulai orang berzikir, pada zikirnya mulailah malaikat menanamkan pohon pada tanah yang lapang tadi. Satu kali kita zikir, satu pohon ditanam oleh malaikat. Satu kali kita zikir, satu pohon ditanam oleh malaikat. Farubbama yaqifu ba'dul malaikat, kadang-kadang berhenti sebagian malaikat. Kadang-kadang berhenti, kadang menanam lagi. Fayaqalu lahu, dikata bagi malaikat, lima waqafta, kenapa engkau berhenti? Fayaqul, malaikat menjawab, fatara sahibi, kawanku sudah lemah. Artinya yang dalam dunia sudah kada berzikir lagi. Nah, selama kita zikir, malaikat menanam pohon. Begitu kita istirahat, malaikat pun istirahat menanam pohon itu. Wa qala al-Hasan, berkata Hasanul Basri, tafaqqadul halawata fi thalathati asya'a, carilah kelezatan dalam 3 perkara. Carilah kelezatan dalam 3 hal. Pertama, fis shalah, dalam sembahyang. Artinya kita disuruh mengusahakan dalam sembahyang itu ada merasakan kelezatan. Karena setiap orang yang berjumpa dengan orang yang sangat mulia, itu dalam hatinya pasti ada rasa kelezatan. Atau setiap orang yang berjumpa dengan yang dikasihinya, dalam hatinya pasti ada kelezatan. Sedangkan sembahyang itu adalah munajat kita kepada Allah. Sembahyang itu adalah tanya jawab kita kepada Allah. Apa yang kita ucap dijawab oleh Allah. Kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi. Setiap kalimat Fatihah dijawab oleh Allah. Ini sembahyang itu adalah tanya jawab kita. Tanya jawab dengan orang yang sangat mulia atau tanya jawab kepada orang yang dicintai, itu pasti ada kelezatan. Jadi kalau dalam sembahyang itu kita kadang menemukan satu kelezatan, berarti Tuhan itu kadang mulia, kadang dicintai. Seperti orang biasa. Nah, seperti kita berbicara orang biasa, dalam hati kita kadang rasa kelezatan. Nah, kalau kita menganggap bahwa Allah itu maha mulia, maha besar, maha segala-galanya, atau Allah itu adalah yang kita cintai, yang kita rindukan, nah pasti dalam sembahyang itu ada rasanya kelezatan itu. Carilah kelezatan dalam 3 hal. Pertama, dalam sembahyang. Yang kedua, wazikri, zikir. Zikir. Tadi kan fazkuruni azkurkum, berzikirlah kalian, niscaya aku pun berzikir kepada engkau. Tentu kita akan senang kalau nama kita disebut oleh yang maha mulia. Pasti kita akan senang kalau nama kita disebut oleh orang yang sangat kita cintai. Kalau ada orang menyebut kita kada senang, kita kada lezat, berarti orang yang menyebut itu biasa-biasa, kada kemuliaan, kada kita cintai. 1000 kalinya menyebut nama kita biasa. Tapi kalau yang menyebut itu adalah Allah yang maha mulia, yang maha diagungkan, atau yang menyebut itu orang yang sangat kita cintai, 1 kali pun dia menyebut nama kita, pasti kita akan ada kelezatan. Wa zikri, wa qiraatil Quran, membaca Quran. Quran itu laksana surat yang dikirim kepada kita oleh yang maha mulia.
Atau Quran itu laksana surat yang dikirim oleh orang yang kekasih kita. Begitu kita baca surat kekasih kita, pasti ada kelezatan. Atau kita baca surat ini dari yang maha tinggi kedudukannya, dikirim kepada kita, pasti ada kelezatan. Fa'in wajatum, jika kalian dapat kelezatan tadi dalam sembahyang, barang ada sedikit kelezatan. Waktu berzikir kita 1000, barang 10 ada rasa lezatnya. Waktu baca Quran 2-3 lembar, barang setengah halaman ada lezatnya. Fa'in wajatum, jikalau kamu dapat, berarti engkau selamat. Berarti engkau benar-benar menganggap Allah itu kekasih. Nah, berarti engkau menganggap Allah itu adalah yang sangat tinggi kedudukannya. Wa illa, jikalau tidak, dalam sembahyang kalau ada kelezatan, zikir 1000 kalau ada kelezatan, baca Quran kalau ada kelezatan, hanya ada rasa beban. Sembahyang rasa beban, zikir rasa beban, baca Quran rasa beban, kalau ada lezatnya. Nah, fa'lamu, ketahuilah, annal bab mughlaqun, bahwa pintu itu ditutup bagi engkau. Pintu ditutup bagi engkau. Allah kada melayani kita artinya. Jadi sembahyang yang tidak ada lezatnya, zikir yang tidak ada lezatnya, baca Quran yang tidak ada lezatnya, itu hanya sampai kita, kada sampai kepada Allah, karena pintu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ats-Tsauri, berkata Sufyan Ats-Tsauri, likulli syai'in 'uqubah, tiap-tiap sesuatu itu ada hukumannya. Wa 'uqubatul 'arif billah, hukuman terhadap orang yang ma'rifat dengan Allah, in qita'uhu 'aniz zikri, terputusnya dia daripada zikir. Karena orang arif itu orang yang selalu zikir. Kalau dia terputus daripada zikir, berarti Allah sudah memberikan hukuman kepadanya. Nah, itulah kemuliaan, kelebihan daripada zikrullah.